Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah qudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan dalam melaksanakan segala roda-roda aktivitas kita. Semoga aktivitas kita mendapatkan karunia, ridho, rahmat, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa mengamalkan, menjaga apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hal ini disebutlah sebagai sunnah-sunnahnya. Karena itu sunnah-sunnah Rasulullah itu sangat banyak sekali. Bahkan orang yang menjaganya insya Allah akan senantiasa mendapatkan keutamaan. Bahkan Rasulullah memberikan sebuah jaminan, yaitu kelak akan bersama Rasulullah nanti di surga. Sebagaimana hadis Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menjaga sunnahku, maka sungguh dia sudah mencintaiku. Dan barang siapa yang sudah mencintaiku, maka sungguh kelak dia akan bersamaku, kata Rasulullah, nanti di surga. Karena itu ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, mari kita melaksanakan amalan-amalan harian sebagai tentunya adalah menjaga sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Apa saja? Paling tidak, yaitu yang pertama adalah menjaga seperti anjuran tentang beristikharah. Yang kedua adalah bagaimana sunnah-sunnah di dalam berpakaian. Yang ketiga, bagaimana sunnah-sunnah di dalam bersendal atau bersepatu. Itu kan dalam keseharian kita senantiasa melaksanakan hal itu. Yang keempat, sunnah-sunnah di dalam sholat itu apa saja. Yang kelima, misalnya di dalam bagaimana tidur di awal waktu, serta adab-adabnya dan manfaatnya. Yang keenam, misalnya sunnah-sunnah di dalam makan dan minum. Yang ketujuh adalah bagaimana menjaga sunnah bersedekah. Dan yang kedelapan adalah sunnah berbicara yang baik atau lebih baik diam. Nah, paling tidak 8 ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mengamalkan, dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termasuk pedoman-pedoman dari Rasulullah. Kita bahas dulu yang pertama adalah anjuran beristikharah. Istikharah adalah sarana untuk memohon petunjuk Allah sebelum membuat sebuah keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berbuat. Akan tetapi tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Batas-batas tersebut adalah aturan syariat, aturan agama. Dinullah. Inilah batasan-batasannya. Tentu seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum bertindak atau berucap. Dia juga selalu memohon petunjuk kepada Allah. Bila suatu ucapan tidak baik, apalagi menyakiti orang lain, maka tahanlah. Namun jika ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, apapun resikonya. Barangkali sebagai pedoman dari Rasulullah, tidak akan rugi orang yang istikharah, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani. Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan masih merasa ragu-ragu dalam pilihan tersebut untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Spektrum masalah dalam hal ini tidak dibatasi. Seseorang dapat sholat istikharah untuk menentukan di mana ia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya, atau perusahaan mana yang lebih baik di dalam pilihannya. Setelah sholat istikharah, maka dengan izin Allah, pelaku akan diberi kemantapan hati dalam memilih. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah,
Jadi masalah apapun asalkan bukan perkara haram, disyariatkan untuk mengerjakan sholat sunnah ini. Dalam rangka minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Bukan hanya pilihan jodoh dan pekerjaan saja. Meskipun memang dua hal ini yang paling populer sehingga banyak orang melaksanakan pilihan-pilihan ini dan beristikharah. Tapi sebetulnya apa saja? Yang penting bagaimana menjadi pilihan yang terbaik. Karena itu salah seorang ulama besar seperti Said Sabiq menjelaskan, sholat istikharah boleh berupa sholat sunnah apa saja, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid maupun sholat sunnah lainnya. Yang penting setelah sholat sunnah 2 rakaat yang berdoa kepada Allah dengan doa istikharah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri. Beliau mengajarkan kepada kita di dalam beristikharah dalam segala urusan. Kama yu'allimunal surata minal Qur'an. Kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami tentang surah di dalam Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian ada sebuah tekad dalam sebuah perkara, falyarka rakaataini, maka hendaklah salat 2 rakaat min ghairil fardhah, selain salat wajib. Summa liyaqul, kemudian berdoalah, ucapkanlah, dan inilah menjadi bacaan doa istikharah. Berikut doa istikharah yang akan coba kita bacakan secara perlahan-lahan. Apa doanya setelah kita sholat tadi 2 rakaat? Maka berdoalah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ini adalah paragraf pertama. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu-Mu. Aku memohon kekuasaan-Mu untuk menyelesaikan urusanku dengan kudrah-Mu. Dan aku memohon kepadamu sebagian karunia-Mu yang agung. Karena sesungguhnya Engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Kemudian dilanjutkan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku. Kemudian berkahilah aku dalam urusan ini. Ini paragraf yang kedua. Selanjutnya yaitu lanjutkan berdoanya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur lil khaira haitsu kana summa ardini. Terakhir, dan jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untuk diriku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka jauhkanlah urusan ini dariku, dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, kemudian jadikanlah aku ridho menerimanya. Inilah ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, yaitu tentang istikharah beserta tadi 2 rakaat, sholat dulu kemudian berdoa, doa yang tadi dipanjatkan, disampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan pilihan-pilihan kita menjadi pilihan yang terbaik. Demikianlah aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.